Hai, sobat trader semua. Jadi di video kali ini gue ingin sharing ke teman-teman semua juga latihan trading gue yang ke-23 apa ke-24 gitu. Nah, nanti gue rencana untuk bikin latihan trading ini sampai 30 kali ya. Di sini gue ingin memberitahu teman-teman juga bahwa kamu harus banyak latihan dulu sebelum masuk ke akun live-nya. Supaya apa? Supaya minimalisir resiko yang bisa terjadi. Salah satunya adalah resiko kena margin call. Nah, buat teman-teman semua yang ingin belajar dan ingin terbuka pikirannya, kamu bisa tonton video ini tanpa di skip. Oke, jadi kita mulai aja untuk share screen. Di depan layar kamu, sekarang ini gue membuka aplikasi MIFX ya. Aplikasi MIFX ini adalah aplikasi trader foreign exchange, komoditas ya, terus juga kayak stocks juga gitu ya. Dimana kamu bisa punya potensi untuk dapat keuntungan besar, tapi risikonya juga besar. Oleh karena itu kita sama-sama untuk belajar hari ini. Nah, dan ini juga yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti MIFX ini. Oke, jadi sekarang kita ambil salah satu produk ya, yaitu di sini Dow Jones ya. Dow Jones berarti di bagian indeks ya. Ketika kamu lihat di sini Dow Jones ya, di sini ada 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam. Coba buka yang 4 jam ini. Kamu lihat di sini. Ketika kamu lihat di sini ya, apa yang terjadi? Rata-rata dia mengalami penurunan. Kamu ambil garis yang paling tertinggi pertama sampai tertinggi kedua. Anggaplah inilah ya. Tarik sama tarik sini, tak melewati garis ini. Harusnya dia di sini dong. Nah, tetapi dia berarti sudah melewati garis. Artinya potensialnya dia sudah ada perubahan tren ya. Ditandai juga dari titik ini lebih besar dibandingkan titik ini. Ya, berarti dia trennya udah mulai berubah. Nah, sebenarnya ada berbagai macam cara yang bisa kamu lakukan ya untuk mendeteksi the next trend tuh bakal seperti apa. Kamu bisa menggunakan Fibonacci ya. Nah, tapi itu kalau kamu gunakan itu tuh lebih baik di aplikasi MetaTrader ya. Jadi di MetaTrader kamu juga bisa gunain. Cuman karena memang banyak orang yang mungkin masih kesulitan, jadi gue balik lagi ke aplikasi MIFX ini. Gue menggunakan format Bollinger Band 22. Kamu tinggal cari aja Bollinger Band di sini ya. Nah, ini kamu klik 22. Terus nanti EMA juga seperti itu, kamu klik juga. Di sini ada 13, 21, 34, 90 ya. Kamu dari indikator exponential moving average atau moving average exponential. Nah, akan keluar garis-garis seperti ini ya. Nah, kamu lihat di sini. Garis-garis ini sebenarnya menandakan banyak aspek. Kalau di Bollinger Band, kenapa yang paling gue suka banget untuk pakai? Karena dia tuh bisa kita lihat itu ukurannya bakal semana. Cuman kalau Bollinger Band itu time frame yang paling cocok menurut gue adalah 30 menit ya. Di sini kalau untuk H4, tadi kan kita udah melihat ya bahwa rata-rata trennya akan naik kan. Karena ya dia udah keluar daripada garis resistennya tersebut ya. Nah, di sini kita lihat naiknya bakal sampai mana. Nah, kita bisa lihat kan, tuh ada garis nih ya, garis exponential moving average di sini. Nah, kamu lihat nih, rata-rata dia belum menyentuh, dia akan naik terus kan. Apa yang terjadi? Seharusnya sampai mana tingginya tersebut? Nah, kita menggunakan ukuran dari Bollinger Band ini ya, yang paling atas itu sampai mana nih? Kita sampai 34112. Tapi mungkin buat aman di 34100 saja gitu ya. Di sini 34100 tuh. Ya, ada ukurannya. Berarti TP-nya akan di situ. Nah, SL-nya sampai mana? SL-nya kita akan tembak di sini ya, di 33900. Sebenarnya kalau kamu mau tembak di sini pun juga nggak apa-apa, cuman terlalu pendek. Takutnya dia emang lagi turun sebentar baru dia naik lagi. Jadi akan lebih baik kamu di sini nih ya. Kamu kasih kesempatan bernapas lebih gede. Oke, 33 berapa tuh tadi? Nah, ini 33906. Oke. 33906. Oke, kita trading manual ya. Nah, ini
Paling magernya gini guys ya, kadang-kadang suka lama. 3390. Nah, harus diingat itu. Nih BTW gue juga lagi sakit gigi ya guys ya. Jadi kayak kalau lo merhatiin pipi gue sekarang lebih besar dari seharusnya gitu ya. Ya udah. Atau gue juga bantu lewat sini aja deh, aplikasi MIFX lewat HP gue. Nih ya. Kita akan sama-sama buka juga. Mana ya? Nah, ini kan. Di mana tuh tadi? Indeks Dow Jones ya. Dow Jones 33900 ya. Oke, stop lossnya di 33900. Nah, oke. Ya kan, 33900. Kalau take profitnya di 34100. Nah, ternyata terlalu jauh guys ya. Kalau terlalu jauh kayak gini, ya dia stop lossnya lebih gede. Sebenarnya terserah lo mau ngambil resiko, cuman menurut gue jangan. Kita ambil sini 33963. 33963. Oke. Hampir-hampir mirip lah. Ya 33963. Oke, kita sedikit di atasnya lagi. Di sini deh. Biar kasih napas. Nah, sebentar. Oke. 34100 benar. 33970 kali ya. 70. Oke ya, kamu lihat di sini TP-nya itu di 680 dan SL-nya lebih di bawah ya, hampir 1:1. Oke, kita akan klik buy di sini. Nah, jadi kita nggak perlu aiming yang gede-gede. Yang penting kan ini trading small asal jadi aja guys ya. Oke, 34100 kita tinggal tunggu hasilnya. Sebenarnya bisa nggak sih kalau misalkan kita trading dengan angka yang lebih gede ya? Bisa guys ya. Jadi kalau kamu misalkan mau ngincar, ini kan kurvanya berdasarkan tadi itu udah break ya. Dia harusnya naik terus nih sampai atas. Nah, seberapa besar naiknya? Kamu bisa menggunakan Fibonacci untuk mengukur. Nah, ini baru keluar nih guys. Menyebalkan, tadi aja nggak keluar. Udahlah. Ini ya. Kalau dari 4 jam tuh bisa kamu ukur dengan Fibonacci, bisa juga dengan tidak kamu menggunakan Fibonacci juga. Yang menggunakan ini nih. Ya. Ketika udah break, ini dari sini levelnya berapa nih? Misalkan. Atau dari sinilah pojok sini nih. 33628, 33628, 33628. Ya ini 34646 dikurang 3268. 3464. Oke. 3464. 3466. Oke. 32 berapa tadi? Dikurang 33628. 33628. Nah, ini berarti bedanya 1018. Ya kalau 1018 kamu lihat di sini break kan. Nah, di sini kan break di angka nih 33800. 33800 tinggal ditambahin sama yang tadi 1018, 33800 ya, 33800. Ternyata 34818. Berarti harusnya di itu ada di posisi sini nih guys ya. Ya berarti harusnya TP idealnya tuh udah sampai sini. Ya 34818. Nih 818 mana? 8 ya di atas. Ya sekitar segini lah ya. Berarti lebih gede dari ini. Sebenarnya lo mau take profitnya di segede gini juga bisa. Stop lossnya di sini lo juga bisa ya. Itu kalau lo mau benar-benar sabar nungguin gitu, itu kadang-kadang bisa lebih dari sehari guys untuk nungguin. Tapi kan profitnya enak ya, karenanya tuh berat ya, itu bebas. Atau kalau Fibonacci biasanya tuh kalau dari sini nih TP-nya di sini biasanya Fibonacci-nya tuh di bawah atau di bawah sini, itu bisa guys ya. Jadi itu bedanya antara Fibonacci dengan TP dengan kita ngitung sendiri kayak begini ya. Kalau dengan ini biasanya kemungkinan untuk kena tidak sebesar Fibonacci. Kalau Fibonacci itu lebih gede potensialnya
Ya, berarti coba anggaplah gue ambil TP kan yang semestinya di 34800. Gue ambil coba TP ya di 34400 ya 500 lah. 34500. Ini beda lagi ya guys ya. Ini nggak tahu gue berhasil apa enggak. Ini yang untuk gedenya nih. 500. Oke, 34500-an. Nah, stop loss-nya di sini ya. 33410. 410. Nah, ini kan lebih gede. Kalau lebih gede 34600 juga. Nggak apa-apa. Nah, ini kan masih lebih gede, berarti jangan. Kita di sini aja nih. 33430. 430. Oke, ini masih lebih gede. Kita coba lebih kecil lagi di sini aja. 33539. 33539. 539. Nah, ini kan udah di bawah kan. Pokoknya yang jelas guys, biasanya kamu ambil tuh dari swing. Kamu ambil apa namanya stop loss-nya di sini. Atau kalau kamu nggak mau rugi banyak juga kamu stop loss di sini aja gitu. 33816 gitu. Oke, kita buy aja. Jadi ini ada dua ya, gua apa namanya pasang posisi. Cuman yang nanti gua akan bahas cuma satu dulu. Oke, sampai jumpa di hasilnya nanti. Oke, jadi gue baru aja update nih teman-teman semua ya. Sebenarnya ini gue udah trading dari beberapa hari lalu dan gue udah coba take profit ya. Di satu di Dow Jones tuh 300, satu lagi juga di Dow Jones 330. Ya, jadi kan pada saat sebelumnya itu gue bilang kan bahwa gue akan bahas cuma satu ya untuk salah satu tradingnya. Tapi karena berhubung udah beberapa hari, dua-duanya udah take profit juga. Gue ngambil profitnya juga nggak gede, $330 masing-masing. Jadi total mungkin $630. Ya, itu udah cukup lumayan juga. But di sini yang bisa dipelajari apa sih teman-teman? Jadi kalau misalkan kita lihat ya, ketika kurva-kurva seperti ini, kita bisa pakai take profit yang jauh sama kita take profit yang dekat. Ya, kalau untuk take profit yang dekat biasanya kita pengen cepet tuh untuk tradingnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau take profit yang jauh itu bisa. Misalkan itu ketika kita lagi break ya. Atau kedua, misalkan kamu pakai moving average nih. Moving average itu kan kita harus trading berdasarkan sebenarnya itu garisnya. Garisnya tuh dalam arti ya kalau misalkan trennya lagi naik, kita nunggu pada saat siap-siap mau naik. Jadi dia lagi turun, tek dia akan siap-siap mau naik. Nah, biasanya kalau pakai moving average itu, take profitnya itu cukup lumayan besar. Biasanya, ya. Jadi, itu berbeda dengan Bollinger Band. Kalau kamu pakai Bollinger Band, mungkin take profitnya lebih kecil, gitu. Karena rata-rata Bollinger Band itu digunain buat trader. Tapi kalau trader yang maksudnya scalper ya, yang benar-benar dalam waktu menitan, gitu. Kalau misalkan yang gede, ya kayak swing trader tuh biasanya pakai moving average. Jadi, kalau lo bandingin, mana yang bagus, dua-duanya sama-sama bagus. Cuman ya, lo mau dalam jangka waktu berapa lama gitu take profitnya. Intinya dua-duanya bisa juga. Oke, jadi mungkin pelajaran video hari ini juga nggak terlalu banyak. Yang penting juga teman-teman juga bisa belajar. Tujuan gue bukan untuk yang kayak, wah ada yang sobat bilang buat sosokan atau nunjukin doang, ngapain gitu. Kalau misalkan buat nunjukin doang dan ya udah gitu, nggak ada pembelajaran, gue nggak akan bikin video kayak gini nih di akhir. Gue akan coba langsung aja ngejelasin di sana selesai. Tapi kan nggak kayak gitu. Karena gue mau teman-teman juga berkembang gitu. Nah, ini satu konsep dari finansial supaya lo bisa lebih cerdas dan lo bisa lebih pintar. Ini berlaku semua, mau trading, mau investing, itu semua sama ya. Itu adalah memahami konsep, bukan menghafal konsep. Memahami konsep artinya bahwa kamu ngerti kenapa dia bisa naik dan kenapa dia bisa turun, kapan kamu harus TP, kapan kamu harus SL, berapa lama kamu harus latihan terus. Jadi kamu mengerti ya. Jadi kita sama-sama belajar, gua belajar, lu belajar. Kalau kurvanya begini, apakah tepat gua TP-nya di sini? Oh, kalau misalkan kurvanya bentuknya aneh kayak begini, gimana yang harus gue lakuin? Oh, kalau ada anomali itu harus seperti apa? Jadi tujuan pembentukan video gue tuh untuk seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini juga membantu.
Nah, nanti di kedepan hari gue juga akan bikin satu video, di mana video itu tuh kayak menjelaskan bahwa dalam satu hari trading itu sebenarnya gue sering banget trading, dan lo akan lihat gue loss atau stop loss itu beberapa kali kena ya. Itu nggak cukup sekali 2 kali, dan itu banyak. Tapi gue take profitnya jauh lebih banyak, dan akhirnya hasilnya profit. Nanti gue akan coba kasih gambaran ke teman-teman semua bahwa ya di sini kasih tahu bahwa stop loss tuh, atau misalkan kena cut loss atau lo yang cut loss, itu hal biasa. Yang penting lo tahu cara nyikapinnya aja dan cara ngebalikinnya tuh kayak gimana. Oke, buat teman-teman semua yang setelah ini merasa ya kamu siap untuk mulai trading di aplikasi MEFX, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini atau yang ada di atas. Dan bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke teman-teman kamu yang lain di sosial media, Instagram, Facebook, dan sosial media yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.